Pengalaman keagamaan yang kita alami akan membentuk pengenalan kita kepada Tuhan lebih mendalam. Sekolah kehidupan yang kita jalani menjadi pengalaman hidup kita, itu pun menjadikan kita menjadi manusia yang cerdas. Bicara tentang sekolah kehidupan, saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang Gua Adulam yang diambil dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, di sini saya mau bertanya, apa yang saudara dan saya lakukan saat ada di dalam masalah? Mungkin pikiran kita pusing, hati gelisah. Seperti biasanya orang yang berada dalam masalah, ingin menyendiri, menyepi, di sudut, atau mungkin mengurung diri dalam kamar. Banyak mungkin yang mau berdiam diri. Ada yang pergi ke tempat hiburan, atau ke tempat rekreasi. Atau mungkin banyak yang stres, saudara. Stres, ingin belanja, ingin makan yang banyak. Untuk apa? Untuk sekedar menenangkan pikiran dan hati. Tidak ingin diganggu orang lain. Tidak ingin diganggu siapapun juga. Mungkin seperti itu saya dan saudara saat berada di dalam masalah. Rasanya pusing, stres, tidak ingin diganggu orang lain. Juga tidak ingin memberi pertolongan karena sedang ditimpa masalah, karena sedang banyak masalah. Tolong jangan ganggu saya ingin sendiri aja, masalah saya sudah terlalu banyak, tolong jangan ganggu saya. Mungkin itu kalimat yang sering saya dan saudara dengar, bukan? Tetapi dalam cerita ini, apa yang terjadi dengan Daud? Ketika ia terbelit masalah, ketika ia menghadapi banyak masalah, dikejar Saul dan ia ingin lari kemana-mana, nyawa dirinya dan keluarganya terancam. Lalu ia bersembunyi di Gua Adulam. Mungkin di belakang saya ada gambar seperti gua, saudara bisa perhatikan. Sebenarnya Daud butuh ketenangan seperti layaknya orang lain yang memiliki masalah. Ingin menyepi, menenangkan hati dan pikiran untuk menemukan solusi dari persoalannya. Tetapi apa saudara? Tetapi justru banyak orang yang bermasalah datang untuk meminta pertolongannya. Kadang-kadang saya dan saudara mungkin mengalami seperti ini. Saat kita banyak masalah, saat kita mencari solusi atau mencari bantuan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Orang datang meminta pertolongan, orang datang membutuhkan pertolongan kita. Apakah Daud menghindar, saudara? Tidak. Justru ia bersedia menjadi pemimpin mereka. Ia bersedia menolong mereka. Itulah terapi Gua Adulam yang dilakukan Tuhan atas diri Daud. Dengan menolong orang lain, sebenarnya ia telah menolong dirinya sendiri. Jadi, jangan menutup dirimu, jangan menutup hatimu untuk menolong orang lain. Meskipun mungkin saya dan saudara sendiri sedang banyak masalah, mungkin saya atau saudara sendiri pun sedang pusing, galau, dan stres. Tetapi berbagi dengan orang lain di tengah kesusahan kita, di tengah kesulitan kita, sebenarnya adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong kita. Karena dengan menolong mereka, sebenarnya kita telah menolong diri kita sendiri. Berdiam dirilah di Gua Adulam, tempat tertutup dan tidak terjangkau oleh orang lain. Disitulah kesempatan kita merefleksikan diri dan mencari Tuhan. Mungkin kita cenderung mengasihani diri sendiri dan mencari perhatian dari orang lain. Seperti Daud, Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang aktif,
untuk memberikan penghiburan kepada orang lain. Dari hal inilah Tuhan akan menghibur kita. Dalam menghibur orang lain, kita pun akan terhibur. Dalam memberi dorongan dan semangat, kita pun akan terdorong dan semangat. Dan dalam menolong orang lain, kita pun akan tertolong. Mari saudara-saudara terkasih, tinggalkan sikap mengasihani diri sendiri dan mulailah untuk mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.